She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama teman-teman saya akan mereview mengenai bencana yang ada di Indonesia, salah satunya ada di Nusa Tenggara Timur yang baru-baru saja ini terjadi. Perkenalkan, nama saya Zazura Afidah, teman saya. Saya Rizka Ongkoginta. Saya Arvina Triarimadani. Di sini kami bertiga akan mereview mengenai bencana yang ada di NTT. Nah, kita mulai aja. Telah terjadi bencana alam berupa banjir di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Lembaka, di Desa Amakaka pada Senin malam, 5 April 2021. Dalam bencana ini mengakibatkan 128 orang meninggal dan 72 orang hilang. Nah, penyebab terjadinya bencana dilansir dari informasi yang didapatkan oleh BMKG mengungkapkan bahwa bencana terjadi karena cuaca ekstrim yang signifikan berupa hujan yang sangat lebat, angin kencang, gelombang laut tinggi, dan berdampak pada terjadinya bencana banjir yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah, BMKG ini sendiri sebelumnya sudah mengeluarkan peringatan dini terkait cuaca ekstrim. Tetapi masyarakat kerap lupa bahwa masalah mitigasi bencana juga menjadi persoalan yang serius dan kurangnya persiapan, serta pelatihan untuk menjaga bencana. Nah, terdapat 2 alat berat yang menggunakan petugas untuk mencari korban. Adapun personel TNI atau polisi dan SAR serta warga menemukan sejumlah korban tewas dan mengevakuasinya. Di tempat lain yang terkena banjir bandang adalah Kabupaten Malaka dan salah satunya ada di Desa Namaila. Di desa itu pun tim gabungan terus mengevakuasi warga. Untuk menyelamatkan diri, warga menyeberangi banjir menggunakan tali. Selain itu, warga lansia dan anak-anak diangkut menggunakan traktor. Pada Pulau Adora, Kabupaten Florence Timur, pemerintah meminta bantuan dan juga penanganan bencana dilakukan dengan cepat. Penanganannya terpantau agak terlambat karena kekurangannya arus transportasi. Kerusakan meliputi jembatan ambruk, akses jalan terputus, rumah warga hancur, barang-barang berharga warga hancur, dan satu pohon besar tumbang. Dari ibu kota kabupaten menuju ke Pulau Adora, terpantau sudah ada logistik-logistik untuk para pengungsi berupa alat tidur, bantal, pemberian makan minum, dan peralatan dapur lainnya, serta makanan lainnya untuk anak-anak bayi dan ibu hamil. Warga juga terpaksa antri dengan menggunakan jembatan darurat untuk jalan menuju pengungsian. Penanganan atau bantuan lain yang dilakukan oleh pemerintah kota berupa membangun posko bantuan untuk memobilisasi warga mengungsi ke rumah warga lain dan pemberian alat berat untuk membersihkan bekas bangunan runtuh. Namun yang menjadi penghambat dan kendala untuk pemberian bantuan kepada korban bencana adalah karena jembatan yang terputus. Oleh sebab itu, akses transportasi terkendala saat menyampaikan bantuan dan juga kapal yang mengangkut kendaraan besar. Untuk membersihkan material lumpur juga terkendala dengan cuaca ekstrim sehingga kapal tidak diizinkan untuk berlayar. Selain itu, bencana juga terjadi pada Kabupaten Timur Tengah Utara, di mana bencana banjir yang terjadi pada kabupaten ini tidaklah terlalu besar dan dapat ditangani dengan pemberian bantuan logistik. Karena untuk kondisi rumah warga tidak mengalami kerusakan yang parah, tapi cuman kemasukan air di area dalam rumah, sehingga hanya pembersihan lantai. Kemudian bagi warga yang dindingnya masih dibangun dengan material lokal akan diberi bantuan oleh dinas sosial. Untuk kondisi rumah warga, kondisinya masih dapat ditempati setelah banjir ini surut, karena yang rusak hanya perabot dalam rumah tangga masing-masing seperti tempat tidur, meja, dan lain sebagainya, serta dinding-dinding rumah dan kondisi rumah masih ditempati pasca surutnya banjir. Untuk sementara, pihak pemerintah hanya bisa memberikan bantuan berupa makan, minuman, dan obat-obatan untuk kesehatan bagi anak-anak. Karena sebagian besar korban banjir meninggalkan rumah dengan kondisi pangkaian di badan. Untuk distribusi logistik sementara berjalan dengan normal, karena untuk wilayah ini sendiri, aksesnya masih dilalui dengan aman, dan untuk kebutuhan ditempati pengungsian sementara teratasi dengan baik.
karena beberapa ditangani oleh beberapa elemen seperti TNI, Polri, dan pihak kesehatan melakukan penanganan secara baik. Bagi warga, sementara kerugian-kerugian material yang dialami oleh warga dari pihak pemerintah sedang melakukan pendataan dan nantinya akan diberikan pada waktu yang akan datang. Nah, itulah hasil review dari kami bertiga. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya dari apa yang kita jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to